topik wawancaranya ya Bu. Yang pertama, sebelumnya apakah di Apotika 24 ini mempunyai sistem software khusus untuk bagian logistik atau masih menggunakan cara pencatatan manual? Maksudnya pencatatan manual seperti itu? Masih menggunakan paper, misalkan datanya ditulisnya manual, tidak ada sistem-sistem khusus. Oh, sudah. Kalau untuk pemasangan kita sudah pakai by system. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Apotika 24 melakukan perencanaan atau penentuan kebutuhan barang maupun obat di Apotika 24? Kalau kita di sini pakai 3 ya. Saya masih pakai 3 cara. Pertama masih melihat Pareto, kedua kita pakai DPK, ketiga masih pakai melihat rekomendasi yang disarankan dari pusat. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira barang seperti apa yang diprioritaskan Apotika 24 terlebih dahulu untuk dilakukan pemesanan? Biasanya untuk pemesanan atau utama itu yang kosmetik yang biasa dicari orang yang banyak dijual. Jadi biasanya barang yang diprioritaskan itu berdasarkan jumlah kunjungan kasus penyakitnya ya Bu, yang dibutuhkan masyarakat. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, untuk Apotika 24 sendiri saat memilih vendor atau pemasok saat perencanaan, apa saja yang harus diperhatikan sehingga dapat diputuskan bahwa vendor tersebut memang layak untuk diajak bekerja sama? Pertama sih dari ini ya, kelengkapan dari distributornya sendiri. Terus kedua dari list obatnya, stok obatnya kira-kira lengkap atau enggak. Ketiga dari diskon biasanya. Baik Ibu. Yang keenam, dalam memenuhi kebutuhan stok barang Apotika 24, untuk anggarannya sendiri menggunakan hasil penjualan atau memang ada sumber dana lain? Kita dari hasil penjualan. Jadi dikelola untuk apa? Anggarannya dikelola melalui hasil penjualan setiap harinya ya Bu. Baik Ibu, akan dilanjutkan oleh rekan saya ya Bu. Baik, selanjutnya kira-kira apa aja Bu yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran kebutuhan dan stok obat untuk Apotika 24 ini? Biasanya sih kita melihat dari omset dulu ya. Saya kan di sini seminggu 3 kali order. Jadi dilihat dulu yang kira-kira kayak hari ini hari Jumat, saya lihat dulu pendapatan dari hari Selasa sampai hari Rabu berapa. Itu disesuaikan karena kan nanti berhubungan sama pembayaran. Jadi kita lebih melihat dari omset sama stok obat apa aja. Selanjutnya bagaimana pengadaan yang dilakukan di Apotika 24 ini? Jadi misalkan berdasarkan e-purchasing atau katalog atau langsung ke pedagang pasar farmasi tanpa sistem tender? Tidak langsung ke distributor tanpa tender. Selanjutnya bagaimana sistem penyimpanan barang atau stok obat di Apotika 24 ini agar barang tersebut tetap aman, tidak mudah rusak dan memudahkan pencarian? Kalau kita untuk peraknya kita sesuaikan kan, misalnya obat batuk di bagian obat batuk flu, sirap bagian sirap, tablet bagian tablet, vitamin dan vitamin. Itu kan sesuai sediaannya. Kalau bagian sirup, vitamin sirup bagian vitamin sirup gitu. Untuk obat penurun panas anak atau dewasa itu buat sesuai penyakitnya biasanya kita menggolongkannya. Oh, berarti digolongkan sesuai dengan penyakitnya gitu ya ya Bu? Gitu. Kalau untuk buffer stok kita gini, karena memang kita selalu berusaha barang beli dijual. Jadi buffer stok kita cuma menyediakan rak sedikit di belakang untuk sedikit buffer stok. Baik Ibu, tetapi kan misalkan Ibu sudah menggolongkan berdasarkan penyakit. Nah, untuk penggolongan sendiri itu disusun lagi nggak Bu? Misalkan sesuai abjadnya atau sesuai abjad. Sesuai abjad dan sesuai penempatannya kan sesuai misalnya barang yang udah lama datang. Oh iya. Jadi yang baru datang kita taruh di belakang, yang baru yang udah lama kita majuin. Berarti Jadi pas FIFO dan FIFO-nya diterapkan ya Bu? Ya, baik. Selanjutnya bagaimana sistem penyaluran barang atau obat di Apotika 24 ini? Sistem penyaluran barang atau obat di Apotika 24 ini dari distributor atau dari kita ke customer?
dari Dari apotek yang ke distributor? Dari apotek ke distributor kita biasanya kan diantar distributor, kita order ke salesman. Nanti biasanya mereka punya SOP sendiri sebelum jam 12 diantar hari ini. Kalau kita order hari ini tapi diantar jam 12 dikirim besok. Oh, gitu. Baik, selanjutnya bagaimana apotek K24 ini melakukan pemeliharaan terhadap barang atau stok obat di gudang? Biasanya kita ada penanggung jawab rak masing-masing ya. Jadi mereka setiap sebulan sekali dibersihkan, dicek kadaluarsanya, dan kita setiap 4 bulan sekali ada stok opnam. Itu biasanya anak-anak sebulan sekali pun rutin membersihkan obat-obat yang ada di rak mereka. Berarti jangka waktunya itu 1 bulan ya Bu? Iya, sebulan sekali. Selanjutnya bagaimana apotek K2 ini setiap barang lama dan bagaimana apotek K24 ini melakukan penghapusan terhadap barang atau stok obat di gudang yang kadaluarsa, rusak, mutunya kurang baik. Biasanya kalau kita barang di setiap ekspor kita memisahkan antara barang yang ED mendekati ED 3 bulan dan 6 bulan. Kalau yang ED 3 bulan kita tidak bisa untuk direktur, kita berusaha untuk selling kita ke customer. Kalau sebelum ED bisa direktur, kita retur. Kalaupun memang sudah ED, ada di sistem ketika stock outlet itu ada untuk pengeluaran barang expired, barang kadaluarsa. Baik, selanjutnya setiap berapa lama dan bagaimana apotek K24 melakukan pengendalian atau pengawasan? Jadi apakah melakukan stok opnam atau bagaimana? Ya, kita selalu melakukan stok opnam setiap 4 bulan sekali, jadi setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Baik. Baik Ibu, kami membutuhkan informasi lebih lengkap lagi terkait dengan penghapusan barang. Nah, setiap berapa lama dan bagaimana apotek K24 melakukan penghapusan terhadap barang atau stok obat di gudang yang sudah kadaluarsa, rusak, atau mutunya kurang baik? Apakah dikembalikan kepada distributor atau tetap disimpan di gudang yang berbeda atau seperti apa? Untuk barang rusak sendiri, kita biasanya kita cari faktur dan kita kembalikan ke distributor. Itu tergantung dari pihak distributor, entah itu dipotong tagihan atau tukar barang. Itu kembali lagi ke distributor bagaimana mereka penanganannya. Untuk obat-obat itu ya memang ketika tanggal 6 pada ekspor kita pisahkan dulu. Karena untuk pemusnahan kan kita harus lapor dulu dari Dinkes buat ke berita acara. Itu kita lumayan mereka kalau setiap expo langsung musnahin. Jadi kita berinisiatif dikumpulkan dulu. Karena biasanya kita barang itu cukup sedikit, nggak dalam jumlah banyak. Dan itu kalau dari pihak Dinkes penjelasannya kalau dalam jumlah sedikit kan masih boleh kita musnahkan sendiri, tapi tetap dibuat berita acara. Kalau untuk jumlahnya banyak baru kita bekerja sama apotek yang lain untuk menyewa bagian pemusnahan insinerator gitu. Jadi baru ini sih kita pemusnahannya masih pemusnahan sendiri karena dalam jumlah sedikit, mungkin cuma dalam satu obat, nama obat mungkin cuma PD 5 tablet, 1 strip, jadi masih bisa kita kelola sendiri. Baik, saya mau tanya kalau misalkan rusak itu berarti barang datang langsung dicek gitu kan ya Bu? Kalau barang datang langsung dicek, terkadang ada juga yang mungkin kemasannya seperti botol, kayak kemarin kita dapat itu vitamin, karena kan kita cuma melihat kemasan luar ya, kemasan luarnya oke, ternyata begitu kita jual customer komplain tutup segelan botolnya itu rusak, pecah. Nah, kita jadi langsung tarik barang di depan, kita pisahkan, kita cari faktur, kita lapor ke sales. Lalu bagaimana Ibu meyakinkan ke customernya gitu kalau misalnya ini kan barangnya rusak gitu ya, takutnya kan
bersifat fatal untuk Iya. bagi customer-nya. Bagaimana Ibu meyakinkan lagi pelanggannya itu untuk tetap terjaga kualitasnya lagi gitu? Kalau kita selama ada stok barang yang lain, kita kasih stok barang yang lain yang memang kondisinya baik, tidak rusak dan tetap segalanya masih bagus. Masih bagus, pengatakannya masih bagus. Tapi kalau memang udah nggak ada stok, biasanya kita minta maaf sama customer, mau obat kita tarik, uang kita kembalikan. Gitu. Karena udah nggak ada stok, kalau ada stok baru kita ganti dengan barang yang baru. Iya, Ibu saya mau bertanya terkait dengan penyimpanan obat itu sendiri. Ibu apabila tadi kan katanya kalau obat itu digolongkan sesuai dengan penyakitnya. Apabila ada yang namanya mirip gitu, serupa, itu bagaimana Ibu kira-kira? Kalau mirip biasanya kita menyiasatinya di selang. Kayak misalnya sama-sama A apa gitu. Nanti agak diselang sama huruf A yang lain yang agak berbeda. Atau mungkin kemasannya yang mirip, kita selang sama kemasan yang agak berbeda. Untuk barang atau obatnya sendiri, cara meletakkannya atau cara penyimpanannya di apotek K24 itu seperti apa Bu? Agar tidak rusaknya, untuk mempertahankan kualitasnya gitu supaya tidak rusak, ya itu penyimpanan di apotek K24 itu seperti apa? Biasanya sih kita memang kan tempat rapat ini kering ya. Iya. Kalau tidak kondisinya harus kering, tapi kering pun kita nggak boleh ruangan itu panas. Iya. Kan ada tugas tertentu. Jadi kita di dalam juga ada termometer ruangan yang sudah disarankan sama dinkes yang menyediakan berapa suhunya yang harus dijaga. Jadi kita memang kalau untuk kemasannya itu sebisa mungkin kalau ada barang yang bocor itu kita langsung taruh, kita lap semua lagi raknya. Jadi raknya dirak semua, dirapiin dulu barang-barangnya, baru ditata ulang kalau enggak lebih lagi. Baik, untuk orang-orang yang bekerja di sini tentang mengatur stok offline itu kira-kira dipisah sama yang pelanggan itu kan apa? Kita semua kebetulan di sini farmasi. Jadi mereka semua kita nggak punya kasir, maksudnya nggak ada yang di luar farmasi yang di sini. Jadi walaupun mereka dirikan sebagai kasir, tapi basicnya semua farmasi itu mereka udah paham bagaimana gitu. Karena memang sekarang K24 itu sudah tidak menerima lulusan di luar farmasi untuk bagian pro-covidnya. Jadi semuanya farmasi. Ibu, kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana cara pencatatan barang dan pelaporan yang ada di apotek K24 ini? Pencatatan barang dan pelaporan. Biasanya kalau pencatatan barang itu kita ada kartu stok. Ada kartu stoknya. Dan biasanya di sistem pun ada ya. Kalau misalnya kita mencari barang, sebelum kita buka ini pun, awal buka itu sudah dibuat sistem penempatan rak masing-masing. Di sini misalnya kan L12, ini apa aja, itu nama barangnya. Jadi di sistem pun udah ngelacak kalau kita buka nama apa, adanya di rak L ini udah tertata dengan baik ya Bu. Maaf Ibu, saya hanya yang ingin meyakinkan lagi untuk anggaran sendiri, pokoknya apotek K24 ini dari sumber penjualan saja ya Bu, tidak ada sumber dari pusat apotek K24-nya ini untuk pemesanan, tidak emang dari penjualan karena saja. kita kan di sini K24 ada dua ya, ada dua jenis, ada yang punya pusat, ada yang punya franchise. Gitu warna-warni. Kebetulan kita di sini yang franchise, dan itu biasanya masing-masing franchise pun punya kebijakan sendiri. Apakah itu dana untuk pembelian obatnya dari si owner tetap diberikan terus modal, atau seperti kita yang sudah stok dan dikelola langsung dari penjualan obat itu sendiri. Bentar ya Bu. Saya mau nanya, ini kan kira-kira apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran kebutuhan dan stok obat kalau per
basic. Maksudnya gimana? Basic itu permintaan pasien, jadi bukan obat-obat yang sering biasa dibeli orang-orang gitu. Jadi ibu stoknya itu bagaimana? Misal kayak Di luar dari permintaan konsumen gitu kayak apa yang dipertimbangkan? Kalau misalnya dari SOP kabupaten sendiri sih harusnya kita punya 2.500 item. Kebetulan saya di sini nggak bisa 2.500 item karena pertimbangan juga kebutuhan pasien yang banyak. Oh iya. Jadi kalau itu saya masih mensiasatinya, misalnya ada pasien yang butuh kita nggak punya, biasanya saya hanya ke kabupaten lain. Mereka punya atau enggak barangnya. Kalau mereka punya, saya pesankan satu. Misalnya si pasien butuh cuma nafas ke 5 mili satu strip aja. Saya tanya ke kabupaten sudah enggak. Kalau memang si pasien itu keberatan untuk mengambil kabupaten tersebut jauh gitu ya, paling saya ambilin dengan pertimbangan ada ongkos kirim. Tapi memang harga tetap saya ditukar. Dan itu biasanya dengan persetujuan si pasien yang mau tetap tidak. Baik, itu tadi bilang kalau misalnya Apotheka 24 ini ada yang franchise sama yang pusat. Kalau misal untuk seperti itu yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah harus sesama Apotheka 24 yang franchise atau yang pusat atau bebas aja sama aja? Bebas. Kita ada sistemnya namanya non-pio. Jadi walaupun kita minta sama kadompet yang punya pusat, biasanya kita non-pio. Itu biasanya sampai kita dikurangi sama nanti dijualin sedikit dikurangi. Jadi kalau kita suka makan berempat. Jadi mohon maaf tadi untuk perencanaannya sendiri berarti seminggu itu 3 kali ya Bu? Iya 3 kali. Terus untuk pengendaliannya 4 bulan sekali ya Bu. Lalu untuk penghapusannya itu berarti sama juga ya Bu, seminggu 3 kali atau tidak ya Bu? 1 tahun sekali ya. Bu, baik Ibu, sekian dari kami. Terima kasih Bu untuk meluangkan waktunya, sangat merepotkan kami. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ya, terima kasih banyak ya Bu.